maksud kedatangan kami di sini, Le. Kami mau buat kata-kata putih lama buat Lae, di mana yang sakit yang Lae rasakan, kami juga merasakan sebagai saudara, sebagai alumni. Dan itulah kedatangan kami. Terlebih dahulu kami perkenalkan diri juga sama Inang ini. Kami ini temannya Lae ini waktu SMA dulu, sekaligus muridnya almarhum Bapak Fajar Naor. Beliau itu guru fisika kami, wali kelasku kelas 23 dulu. Beliau itu wali kelasku dulu. Jadi adapun acara yang mau kita buat itu acara ibadah singkat. Nah, ya. Sebelum kita mulai ibadah singkat, ada baiknya kita membawakan satu buah lagu, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Aku ada. Itu Ini ada kesempatan ini ya lagunya yang dibawa. ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oke, sebelum kita mulai ibadah singkat kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Sang Pencipta kami. Tuhan, terima kasih buat cinta-Mu terhadap kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa melalui napas kehidupan yang Kau beri kepada kami sampai pada detik ini. Bapakku yang baik, kami berkumpul di tempat ini, di rumah saudara kami, Roland Banjar Naor, Tuhan. Kau tahu Bapa, Kau Yesus Maha tahu, Kau Tuhan yang tak terpikirkan oleh kami. Kau melihat Tuhan gimana kondisi saudara kami ini Bapa. Dengan iman percaya kami Yesus, tutup bungkus saudara kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Karena Kau adalah Tuhan kami ajaib, Tuhan yang tak terpikirkan oleh kami, Tuhan yang tak pernah kami sangka-sangka. Kau Allah, Tuhan pencipta kami, Kau yang menciptakan kami. Engkau tahu apa yang Kau perbuat bagi ciptaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala roh-roh jahat, roh-roh tidak berkenan pada saudara kami pengking. Karena kuasa setan berada di bawah telapak kaki kami adalah putra-putranya Yesus. Kami anak-anak Yesus, anak kesayangannya. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau tidak akan tinggalkan kami sedetik pun Yesus. Karena Kau dan kami menyatu. Tetes darah-Mu mengalir dalam darah kami, cabikan tubuh-Mu menyatu dengan daging kami Tuhan. Kami percaya dan kami aminkan itu Yesus. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat hari ini Yesus. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai akhir nanti, sampai kami meninggalkan rumah ini. Biarlah kasih-Mu yang selalu menaungi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mulai ibadah kita dipimpin oleh Bu J. Teman-teman punya Alkitab di aplikasi di handphone. Karena kita
mau melihat janji Tuhan di dalam kehidupan saya, kehidupan teman-teman, dan kehidupan saudara kita yang dikasih oleh Tuhan, Roland. Untuk renungan kita malam ini, kita ambil dari Mazmur 103 ayat 3. Mazmur 103 ayat 3, tapi sebelum kita mendengarkan renungan singkat, saya mau menyapa dulu teman-teman. Shalom. Shalom. Nah, teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan singkat malam hari ini, kita angkat satu lagu pujian, Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga, tiga ya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kita lanjutkan dengan doa. Kita satukan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami kembali datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Karena firman-Mu ini Tuhan adalah obat yang mujarab bagi tubuh kami yang penat, bagi semua penyakit kami, baik itu penyakit fisik, penyakit mental, penyakit rohani, penyakit spiritual. Semua penyakit Bapa hanya dapat disembuhkan oleh firman-Mu ya Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami semua Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengumpulkan kami di tempat ini pada saat yang sangat berbahagia dan bersukacita ini, Bapa, bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami pribadi-pribadi, terutama bagi sahabat kami yang kami kasih Roland. Kami yakin Bapa, Engkau telah menjanjikan sesuatu yang luar biasa yang tidak dapat kami lihat dengan mata kami, yang tidak dapat kami lihat dengan pikiran kami. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, biarlah firman yang kami dengar ini nanti Bapa tidak hanya kami dengarkan, tidak hanya kami renungkan, tapi kami resapi dan kami lakukan setiap harinya dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu ini Tuhan akan menjadi berkat pada saat Tuhan Engkau memberitakan firman-Mu, pada saat mulut hamba-Mu ini menyampaikan firman-Mu, pada saat kami membaca firman-Mu Bapa, maka mujizat itu akan terjadi sekarang ini, detik ini Tuhan Yesus. Engkau tak akan menunggu besok, Engkau tidak akan menunggu mujizat-Mu yang akan Kau berikan kepada kami lusa atau 1 minggu lagi. Namun detik ini Bapa, kami imani, kami menerima kesembuhan yang ilahi Bapa, mujizat yang ilahi terjadi di dalam kesehatan kami semua, kesehatan saya dan teman-teman, terutama kesehatan teman yang kami kasih Allah. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menurunkan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini Bapa akan mengalir sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ayo kita buka. Saya mau ajak teman-teman juga untuk aktif membaca firman Tuhan. Karena kita datang ke sini bukan hanya untuk mendoakan sahabat kita, ya kan? Pasti kita juga ada yang sakit pada saat ini ya. Apakah penyakit finansial, ya kan? Apakah penyakit fisik, semua penyakit. Nah teman-teman, saya kan udah dapat Mazmur 103 ayat 3, boleh baca? Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Yes teman-teman, jadi kita meminta dulu pengampunan. Lihat itu langkahnya. Pengampunan dulu baru ada kesembuhan. Ya, saya nanti ada kasih kesaksian, 2 kesaksian saya yang betul-betul itu memang harus tahapnya dari minta ampun dulu. Bilang sama Tuhan apa semua dosa-dosa kita, ya akui di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan menyembuhkan segala, bukan satu penyakit ya, segala penyakit.
depresi itu termasuk penyakit. Ya, penyakit spiritual, misalnya penyakit yang kita nggak percaya sama Tuhan, itu penyakit juga. Nggak percaya mujizat Tuhan, itu penyakit juga. Ya, segala macam permasalahan itu juga penyakit. Ya, kondisi-kondisi tidak menyenangkan yang tidak membuat kita merasa nyaman itu juga penyakit. Ya, penyakit itulah nanti yang akan menggerogoti tubuh kita sampai akhirnya itu iblis yang bekerja. Penyakit itu kan dari iblis. Iblis yang bekerja. Jadi akhirnya kita jadi apa? Jadi loser. Ya, kita mau saat ini kita menjadi winner. Kita melalui apa yang kita hadapi, melalui suka duka yang kita alami dalam kehidupan kita, goal kita apa? Menjadi winner dan menjadi saksi Tuhan, membawa kesaksian. Ya, pasti ada rencana Tuhan yang akan Tuhan sediakan bagi kita. Mengapa kita diberi cobaan seperti ini, cobaan seperti itu? Kalau kita bilang Tuhan, terima kasih atas cobaan ini akan menjadi kesaksianku dan aku akan sembuh, maka firman itu, iman itu lah akan yang menyelamatkan dan iman itu akan terjadi padamu. Teman-teman, tujuan dokter dan tabib memberikan obat kepada pasiennya supaya apa? Untuk membunuh pasiennya atau untuk menyembuhkan pasiennya? Pasti untuk menyembuhkan, ya. Kenapa? Kenapa kita datang ke tabib? Kenapa kita datang ke dokter? Ke klinik? Karena ada firman Tuhan. Buka Matius 9 ayat 12. Ayo sama-sama kita baca. Kita nggak salah datang ke dokter, datang ke tabib itu nggak salah. Memang ada di Matius pasal 9 ayat 12. Kenapa orang sakit harus datang kenapa orang yang sakit harus datang kepada dokter dan tabib? Ayo baca kenapa. Ada firman Tuhan. Yesus mendengarnya dan berkata, Ya. bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yes, nggak apa-apa kita ke dokter, ya kan? Konsultasi sama dokter nggak apa-apa. Konsultasi sama dokter bukan berarti mempercayakan sepenuhnya kepada dokter. Ada dokter di atas segala dokter. Teman-teman, untuk membeli obat pastikan kita perlu uang, perlu biaya kan? Jangankan untuk beli obat, untuk perjalanan kita. Misalnya kita nggak ada sepeda motor, ya kalau kita ada sepeda motor dan mobil juga kan pakai bensin kan? Nah, apalagi biaya perobatan. Sekarang ini biaya perobatan tahu sendiri lah, ya kan? Tahu sendiri biaya perobatan sangat disesuaikan dengan kantong. Bila kantongnya tebal, biaya perobatan akan dilayani dengan baik. Kalau kantongnya tipis, ya tipis juga pelayanannya. Tapi kita tak usah imani itu. Yang kita imani ada Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan kita. Teman-teman, bila kita percaya akan mujizat ilahi, kesembuhan ilahi yaitu mujizat, sebenarnya kita tidak perlu mengeluarkan uang, menguras isi dompet kita, hanya dengan iman, hanya dengan percaya. Tuhan sama sekali tidak membutuhkan uang kita, karena dia mempunyai segala-galanya. Namun apa yang dicari Tuhan dari kita, teman-teman? Yang dia cari dari kita adalah iman kita. Yuk, buka kembali. Kalau nggak percaya, Tuhan cari iman kita loh, bukan uang kita, ya. Buka Lukas 18 ayat 8. Lukas 18 ayat 8. Demikian firman Tuhan, aku Ya. berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yes. Kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita, mau menyelamatkan kita punya iman enggak? Yang dituntut Tuhan apa? Bukan kecantikan kita, bukan jabatan kita, bukan harta benda kita, bukan uang persepuluhan kita, tapi iman kita. Kita percaya enggak? Percaya enggak kita? Itu yang diminta Tuhan. Semuanya sudah ditulis dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Kalau anak manusia datang, kalau Tuhan Yesus datang, mau menyelamatkan kita, mau mengatur kehidupan kita, mau berperan dalam kehidupan kita, kita sudah beriman belum? Kita sudah memohon ampun belum? Sudah mengakui dosa-dosa kita belum di hadapan Tuhan? Jangan-jangan kita masih sombong, ya. Jadi syarat utama yang mendasar untuk menerima kesembuhan ilahi itu adalah beriman 100%, kawan-kawan. Saya, kawan-kawan semua, saudara kami kasih Roland, kita harus beriman 100%. Kata Tuhan
ayat 29. Tuhan Yesus berkata, apa? Kata firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka Yes, sambil Yesus berkata, menjamah. Yes. jadilah padamu menurut imanmu. Yes. Menurut imanmu, bukan menurut kata orang, bukan menurut kata dokter, bukan menurut nenek moyangmu, bukan menurut apa kalau biasanya kita ya nenek moyang ke apa ya ke kuburan ya minta apa? Nggak salah, saya nggak tahu kalau masih ada kita yang masih seperti itu, tapi firman Tuhan mengatakan jadilah kepadamu menurut imanmu, apa yang kita percayai. Apa yang kita percayai. Kalau kita mengatakan aku sembuh dengan iman, aku pasti sembuh. Saya pasti sembuh. Semua kawan-kawan di sini, terutama teman kita yang sedang pada saat ini menderita penyakit, pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah meninggal 4 hari. Teman-teman yang terkasih, sakit penyakit apapun tidak menjadi persoalan bagi Tuhan, karena Tuhan itu adalah dokter di atas segala dokter, tabib yang ajaib. Tuhan bukan saja mampu menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh manusia, bahkan bisa menyembuhkan orang yang sudah meninggal, orang sudah mati. Ya, contohnya adalah Lazarus kan? Ya. Nanti kalau mau melihat cerita tentang Lazarus ada di Yohanes pasal 11. Ya, Yohanes pasal 11. Teman-teman yang terkasih, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah itu apa artinya? Kekal, ya. Sama seperti Tuhan Yesus, kita selalu bilang Tuhan Yesus engkau kekal. Berarti firman-Nya, janjinya juga kekal, tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah itu artinya apa? Ya dari dulu saat firman ini pun belum ditulis, Alkitab ini belum ada, sudah ada mujizat dilakukan Tuhan, kemudian dituliskan oleh nabi-nabi. Sampai sekarang banyak mujizat terjadi. Saya setiap hari merasakan mujizat Tuhan. Dari penyakit semuanya, saya hanya berdoa dan beriman. Kita harus percaya kepada kuasa Tuhan Yesus yang tidak akan pernah berubah dari dulu sampai sekarang sampai selamanya. Kita buka Ibrani. Itu perkataan Tuhan Yesus, bukan perkataan saya. Itu juga bukan mimpi saya. Itu perkataan Tuhan di firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat 8. Ibrani pasal 13 ayat 8. Silakan baca. Janganlah kamu disesatkan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Betul kan? Kata firman Tuhan, bukan kataku, bukan kata kita semua. Tuhan Yesus itu tetap sama. Dia tetap baik, teman-teman. Tetap sama, baik. Baik kemarin ya. Kemarin maksudnya bukan semalam, tapi hari sebelumnya, dari kita kecil, dewasa, sampai kita dipanggil dipanggilnya. Tuhan Yesus itu selalu baik bagi kita. Itu kita amini, kita aminkan itu. Artinya di sini bahwa kalau Tuhan Yesus itu tetap sama, Tuhan Yesus itu tetap memberi mujizat kepada kita, ya kita juga harus percaya kepadanya, harus beriman kepadanya. Kalau kita nggak beriman, kalau kita terombang-ambing, kalau hari ini kita percaya, besok kita mundur, maju mundur, iman kita ya maju mundur cantik. Iman kita hari ini percaya. Kenapa hari ini percaya? Iya, karena ada kawan-kawan yang mendoakan. Besok nggak ada yang mengunjungi, udah down lagi. Tuhan tidak mau iman yang seperti itu. Ada dalam firman Tuhan ya. Buka Ibrani pasal 3. Buka Yakobus. Ini Yakobus. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1. Ini semua firman Tuhan udah pernah kita dengar semuanya, tapi mungkin kita kurang sadar atau kurang mengimani ya. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman, Ya. dan sama sekali jangan bimbang, Yes. sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Yes. Saya, teman-teman semua, saudara
Tuhan mengatakan ya, ini Tuhan Yesus yang mengatakan ya, sebab orang yang bimbang itu sama dengan orang yang bimbang. Kita pasti tahu definisi bimbang ya, kita semua orang dewasa kita tahu bimbang. Dengan itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kian kemari oleh angin. Ya, siapa angin itu? Iblis. Di sini angin itu iblis, ya kan? Dibilang iblis, udahlah nyerah aja, udah gak usah berobat hari ini, sakit udah gak usah berobat, udah biarin aja, udah kamu patah semangat aja lah, gak usah semangat. Itu iblis, itu orang yang mudah diombang-ambing. Padahal tadi pagi udah berdoa, 5 menit kemudian diombang-ambing, ada suara iblis. Jangan. Kalau ada suara seperti itu, ada kemalasan, ada keraguan, itu udah jelas iblis yang mau mematahkan semangat dan mau mematahkan sukacita kita. Jadi kita gak bersukacita dan kita gak punya harapan lagi. Itu kuasa iblis. Kemudian orang yang demikian, orang yang gimana? Orang yang terlalu mengambil, orang yang suka mendengar suara iblis, orang yang kurang imannya. Bahwa orang yang demikian janganlah mengira, janganlah menyangka, janganlah mengharap, jangan bermimpi ya, kalau orang itu akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau hati kita mendua. Kalau hari ini kita bilang sembuh, maka setiap detik kita bilang aku sembuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. In the name of Jesus, I will be healed, I will be recovered. This time, not tomorrow. Detik ini, this second, this moment. Itu firman Tuhan. Dan detik ini kita baca firman Tuhan, maka detik ini kuasa kesembuhan terjadi, mengalir dalam tubuh saudara kami Roland. Kami percaya, saya percaya, teman-teman semua percaya. Apa itu Pak? Timernya ya? Udah habis waktunya? Oh, udah habis waktuku. Satu paragraf lagi. Ya kita lanjutkan ya, satu paragraf lagi. Kira Allah boy, cepet gitu kan. Nah, teman-teman, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada firman-Nya. Ada firman-Nya ya, ada di dalam Alkitab. Apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Yang bilang mustahil kamu sembuh itu iblis, itu suara iblis, jangan didengar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku sudah merasakan setiap detik kehidupanku selalu menerima mujizat Tuhan. Tanpa iman percaya, kesembuhan ilahi tidak akan pernah kita alami. Tanpa iman, tanpa percaya, kesembuhan ilahi itulah yang disebut mujizat. Alkitab mengatakan, ayo ini ayat terakhir ini, semangat ya, Matius pasal 8 ayat 17. Matius pasal 8 ayat 17. Silakan. Matius pasal 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yes, genap firman Tuhan. Ya, apa yang digenap? Apa yang genap? Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Iya, sebenarnya ada loh. Tuhan Yesus yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita, kawan-kawan. Bukan kita yang merasakan penyakit kita, tapi ada Tuhan Yesus. Itu kata Tuhan Yesus di firman-Nya, bukan aku yang ngomong. Ini firman Tuhan ya, dari Matius 8 ayat 17. Jadi mengapa lagi kita harus tidak beriman? Mengapa lagi kita harus mundur maju iman kita? Mengapa lagi kita tidak percaya? Mengapa lagi kita tidak percaya bahwa kesembuhan ilahi itu akan kita dapatkan jikalau kita ada Tuhan Yesus, Tuhan yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, memikul kelemahan. Teman-teman, kalau kelemahan itu kan kelemahan itu kan dia fisik ya, bisa kelemahan fisik ya. Misalnya, capeknya, udahlah gak usah ibadah lah hari ini. Capek kali. Aduh, udahlah gak usah berdoa, besok aja lah. Double kali lipat, doanya lebih panjang. Itu kelemahan fisik. Kalau kita bilang aku memang lemah, aku tadi capek kali, baru
menyanyi lagu pujian. Jangan takut kalau kita hanya capek, lemah kan? Tuhan Yesus memikul loh, memikul kelemahan kita, memikul capek kita. Ya, bilang Tuhan, walaupun aku capek, walaupun aku udah kesakitan, ngilu segala macam, tapi aku masih mau memperkatakan firman-Mu, aku rindu firman-Mu. Saya, teman-teman, teman kami yang terkasih Roland pada saat ini, ayo. Saya yakin selama ini pasti Roland didampingi oleh istri dan keluarga besar sudah berdoa ya, pasti sudah berdoa. Oke, pasti sudah berdoa. Tapi Tuhan mau minta yang lebih lagi iman saudara kami. Semua firman-firman Tuhan sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan firman Tuhan. Tuhan yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Jadi jangan takut kalau kita ada penyakit. Kayak saya ada vertigo. Tapi saya bilang, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Terus saya nyanyi ini, ku menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Peperangan itu kan bukan peperangan dor tembak-tembakan ya. Peperangan apa? Penyakit segala macam ya, kesusahan, masalah ini, masalah itu ya. Ya, sembuh langsung. Roh Kudus itu langsung mengangkat semua penyakit. Teman-teman, janganlah pernah berhenti percaya dan tetaplah nantikan Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sampai Tuhan bekerja dalam hidup kita pun, walau sampai kita sembuh pun, sampai kita sudah dipulihkan, pada saat itulah kita bisa bersaksi. Nah, teman-teman, kita kalau bersaksi itu bukan harus dalam keadaan sehat loh. Ya, dalam keadaan sakit pun kita harus bersyukur kan. Tuhan, aku sakit, semua badanku sakit, tapi aku bersyukur. Aku gak mengeluh karena melalui penyakit ini aku bisa menyampaikan firman-Mu in the future, di masa depan. Ataupun pada saat ada saudara ya, aku bersyukur, aku masih sehat, masih diberi nyawa, dan terus ada harapan-harapan. Ada 3 hal ya teman-teman, ada 3 hal, tapi saya nggak tahu, nggak ingat ayatnya dari mana. Iman, pengharapan, dan kasih. Itu ajaran Tuhan Yesus untuk kita umat yang percaya. Ada iman, pertama loh iman itu teman-teman. Itu urutannya aku nggak terbalik ngomongnya, karena aku udah ingat banget urutannya itu iman, baru 2 pengharapan, baru kasih. Jadi kalau kita ada iman, terus kita berharap ya, hasilnya apa? Ada kasih mengalir dalam kehidupan kita. Itu urutannya. Nah, ini udah habis ya, dan ini ada ayat hafalan kita. Cuma 1 ayat. Kalau mau dibuka silakan, kalau mau dibuka kita sama-sama menyebutkannya ya. Dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24b. 1 Petrus ayat hafalan kita malam ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 24b. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Detik ini juga oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Kita semua mengatakan kita ganti kamu dengan saya. Oke? Kita pegang dada, kita pegang tubuh kita masing-masing. Pasti setiap kita punya penyakit. Penyakit itu bisa fisik, penyakit itu bisa spiritual, penyakit itu bisa mental, ya, penyakit finansial, semuanya, kekhawatiran itu juga penyakit. Kita katakan firman Tuhan, kita pegang dada kita sebutkan, oleh bilur-bilurnya saya telah sembuh. Sekali lagi, oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa dikasih kesempatan 5 menit ya untuk memberi kesaksian. Boleh nggak? Boleh. Oh, boleh. Oh, minum teh manis dulu. Oh, jadi Silakan minum. Loh, kok balik aja nih? Saya kok nggak masuk dari itu. Udah aku suruh, tapi dia sedang ada ngerjakan, ada yang dikerjakan di mobil. Nah, ada 2 kesaksian. Pertama ya teman-teman, ini aku memberi kesaksian menurut urutan waktunya ya. Setahun yang lalu aku oyong-oyong, dan oyong itu udah 3 hari nggak sembuh. Aku nggak tahu oyong-oyong itu apa, tapi aku tahu ada sakit yang suka oyong-oyong itu namanya vertigo kan. Tapi aku nggak tahu karena belum kena.
ya, bukan pusing ya, beda. Iya, Oh, ini tuh kayak- macam di atas kapal gitu. Iya, gini semuanya. Putar-putar. Kata suamiku, apa ya, ya udah aku aja yang nganterin kamu ke apa ngajar gitu kan, karena dia takut nanti kalau sebenarnya vertigo itu ya keseimbangan bisa tiba-tiba jatuh, ya kepala ini ya jadi stroke kebanyakan karena vertigo akhirnya stroke. Kalau udah stroke ya udah parah kan. Nah, ya udah terus cari dokter yang terbaik. Kebetulan suamiku kan orang farmasi kan, makanya tadi aku ajak sebenarnya mau lihat, iya, karena puji Tuhan saudara-saudara yang dari kampung ya, dari Nias itu ya, kalau ada sakit kanker, tumor, parah-parah penyakit ya, di Nias itu kan gini, kalau udah sakit parah ya udah di end of the world langsung mati aja ujungnya kalau nggak berobat ke Medan, ya maklum lah peralatan sana masih apa kan. Nah, puji Tuhan sembuh. Bahkan ada saudara yang memang udah dinyatakan harus operasi otak sama dokter A, terus suamiku menyarankan dokter ini aja gitu, puji Tuhan. Dokter yang dirujuk suamiku bilang nggak ada pendarahan otak kok. Jadi kadang-kadang dokter tuh ada juga nakalnya lah gitu, nakalnya ada juga ya. Suamiku kan dia tahu mana dokter yang berkualitas, mana dokter yang jujur, mana dokter yang materialistis gitu. Nah, jadi aku berobat ya, dikasih suamiku aku dibawa ke dokter yang suamiku juga kenal ya. Dokter bilang, "Oh, ini ibu ini kena vertigo." Ya kan. Jadi kalau vertigo itu nanti gini, kalau bahayanya gini. Pasti kita udah semua tahu lah ya. Enggak kenapa sih? Maksudnya kalau duduk aja nggak apa-apa. Kalau tidur baru nggak ada vertigo ya kan. Kalau tutup mata baru nggak ada vertigo kan. Coba kalau buka mata. Apalagi meleleh tiba-tiba itu. Yes. Makanya aku kadang kalau jalan sore-sore aja lah sampai di samping kiri sampai kadang nggak mau karena ngaruh kan langsung pusing gitu langsung. Jadi udah, oke, intinya minum obat 5 hari nggak sembuh nih, kan parah kan? Dokter kan terbagus, bukan BPJS loh, beli obat paten pribadi. Ya kan? Ya, dokter apa pasien umum, ya kan? Kaleng-kaleng. Iya. Apa nih 5 hari nih? Terus gini. Itulah manusia ya. Kalau udah nggak ada jalan keluar baru cari Tuhan ya. Nah betul, pas aku ingat Tuhan, yang aku ingat dokter. Yang pas waktu vertigo jangkit suamiku ya kan tunjukin dokter ya kan, nggak ingat Tuhan. Nah teman-teman singkat cerita, aku kan sakitnya tuh, aku ingat kali hari Senin berobatnya. Senin malam minum obat lah kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari nggak sembuh. Terus aku sadar, ini nggak boleh kayak gini, aku harus percaya bahwa Tuhan yang bisa menyembuhkan aku. Aku pergi ke gereja. Perlu nggak aku sebutkan gerejanya? Sebenarnya bukan gerejanya sih. Gereja sih, tapi nggak apa-apa aku sebutkan aja ya kan? Gereja Mawar Sharon di Sun Plaza. Kita tahu ya. Nah, terus gini kan, aku berdoa. Nah, ngerinya gini, kan di parkiran Sun Plaza. Suami kan cuma aku sama suamiku bilang, udah kamu duluan aja, jalan sendiri aja ke lantai 6, lantai terakhir itu loh gereja itu. Aku masih oyong kali itu loh kan, ya Tuhan, kok suamiku tega banget ya. Ya daripada kamu nunggu saya di sini, udah kamu duluan aja ke lantai 6. Ya udah, aku pegangan gini, aku coba nggak nengok kanan kiri ya. Tuhan Yesus, aku pasti bisa. Aku pasti sanggup sampai ke lantai 6, aku pasti sanggup sampai ke lantai 6. Bukan naik lift aku loh, naik eskalator. Iya. Sampai lantai 6 dalam keadaan vertigo. Nah, terus berdoa di situ. Betul. Saat itu juga aku percaya di dalam gereja itu aku langsung sembuh. Betul, sama sekali aku nggak pernah nggak oyong lagi setelah berdoa, dan sampai sekarang nggak pernah vertigo lagi. Nah, beberapa hari kemudian tiba-tiba aku membaca kok kabur. Ya udah, ke optik lah, pakai kacamata. Mungkin karena itu juga ya, perlu kacamata makanya pusing ya. Ada ya pengaruhnya ya. Perlu kacamata. Nah, itulah kesaksianku teman-teman. Terus tentang penyakit ya, terus ada permasalahan keluarga. Masih ada
walaupun saya berdoa, tapi teman-teman semua juga harus punya doa yang khusus terutama untuk kesembuhan kita